Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi ya menjelang siang kalau di Makassar ini. Siang lebih baik karena kan memang kita tempatkan yang lebih eksklusif ya dan memang dibutuhkan beberapa penanganan yang secara komprehensif dan itu adalah keinginan daripada ibunya bukan keinginan siapa-siapa yang punya hak terhadap anak yang masih belum dewasa adalah ibu kandungnya atau orang tuanya ya, kalau tidak ayah atau ibunya. Laura, anak masih di bawah umur secara hukum juga belum dewasa menurut KUH Perdata. Sehingga semua itu menjadi tanggung jawab dan masih harus mendapatkan persetujuan dari ibunya, yaitu Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mewakilkan kepada saya untuk bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah, setelah itu kita melakukan proses termasuk untuk bagaimana dilakukan pendekatan, dilakukan mungkin assessment dan sebagainya di satu tempat yang saya katakan tempat yang sangat eksklusif seperti itu. Kata eksklusif itu orang akan berpikir seperti apa sih eksklusifnya gitu. Artinya ini lebih istimewa ditempatkan sama ibunya dengan ada juga konseling, ada juga mungkin sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Jadi ini betul-betul beda. Jadi ini seperti sekolah ya, seperti sekolah di mana sekolah ini bukan hanya sekolah untuk belajar tapi juga mencoba untuk memberikan yang terbaik. Jadi konseling juga, jadi diajak komunikasi, diajak apa. Saya tidak perlu harus jelaskan secara mendetail karena itu adalah ini kita yang mencarikan yang terbaik buat anaknya seperti itu. Jadi ada sistem ini anggaplah ini makanya saya katakan lebih eksklusif karena ini adalah seperti sekolah, seperti sebuah sekolah di mana dalam tempat ini ada juga dokternya, ada juga yang bisa mengajak mereka diskusi, dialog gitu loh ya. Jadi hal-hal yang terbaik itu harus dilaksanakan dan dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak seperti itu. Oke, kalau boleh tahu abang sekarang di mana sih bang? Saya dari Makassar, baru tadi malam datang dan tadi sudah mau ketemu dengan seseorang seperti itu aja. Bang kalau bisa dibilang Bude ini sosok yang seperti apa sih bang? Jadi Bude ini sebetulnya sudah lama, jadi banyak orang nggak tahu. Jadi dia itu seperti kakak saya. Jadi kalau sudah seperti kakak saya kan juga seperti bagian dari Nikita. Jadi itu juga seperti kakaknya Nikita. Nah, di dalam struktur kalau memang itu dia lebih tua, kita panggil kakak. Kalau nak karena dia adalah kita anggap kakak dan dianggap kakak sama Nikita, maka itu adalah Bude. Bude itu sebetulnya adalah tante. Karena itu kebiasaan aja, jadi itu mungkin lebih lebih gampang dengan memanggil bude. Bude itu identik ya sama aja dengan tante. Jadi orang yang lebih tua yang mempunyai kekerabatan baik karena persahabatan maupun sebagainya. Oke, tapi selama ini Bude ini memang tidak pernah ada ya bang gitu loh. Dari kita punya teman juga teman-temannya bahkan nggak tahu siapa sosok Bude ini bang. Dari bude inget ya, bude itu kakak saya. Jadi kakak angkat saya. Jadi nggak ada yang tahu kecuali saya dan Nikita. Karena memang kita nggak mau nyampurin hal-hal yang bersifat privat ya. Dan itu adalah kebiasaan saya. Jadi saya minta Bude, Mbak turun lah, saya manggilnya Mbak ya. Mbak turun lah Mbak, ini tolong dibantu lah, biar nanti ini kita telepon. Jadi ya udahlah, karena memang dia sudah terbiasa ya menghadapin anak, menghadapin bagaimana mendamaikan sesuatu. Saya manggilnya Mbak ya, tapi tidak perlu tahu namanya siapa. Ya, tapi dia itu harus dipanggil Bude kalau bertemu dengan Laura. Jadi ini Bude nak, gitu loh ya. Jadi nggak ada yang tahu. Yang tahu kan cuma saya, Niki, dan sudah lama ini. Cuma memang orangnya tidak mau muncul. Ya, cuma dia hanya monitor di saat tertentu dia telepon. Nah, gitu.
Karena dia telepon saya, Mbak, Mbak turun lah. Saya bilang, coba Mbak eh, turun tangan, Mbak coba Mbak kan bisa tuh ngobrol sama Laura. Biar Mbak. Jadi Laura hanya bisa diajak ngobrol, diajak bicara dengan santai itu adalah sama budenya. Dan dia nurut sama budenya ini. Sekarang tidak ada yang dipercaya, kecuali budenya dan mungkin nanti orang tuanya, seperti itu. Oke, Bang, ada yang berpikir bahwa gini, ah jangan-jangan Loli bakalan ini diperlakukan yang tidak baik lagi seperti kemarin. Artinya 5 bulan di safe house aja, keluarganya tidak ada yang menjenguk. Jangan-jangan nanti akan terjadi apa-apa lagi nih sama Laura. Mungkin bisa dipertegas kali Bang hal ini, statement-statement seperti ini. Nggak ada yang begitu. Apa sih yang seorang ibu itu mustahil melakukan hal-hal yang terjelek buat anaknya, pasti yang terbaik. Jadi jangan berpikir yang negatif lah ya. Jadi saya katakan, orang mendidik anak itu metodenya itu macam-macam. Jadi jangan disamakan bahwa metode mendidik anak itu sama. Seperti kita kalau minum kopi itu kopinya pasti hitam kan ada juga kopi susu yang agak. Jadi nggak bisa seperti itu dong untuk menilai bahwa oh ini karena tidak pernah ditemuin berarti tidak sayang. Nah itu kan cara yang berpikir yang keliru. Seperti itu kan cara mendidik orang, ibu atau orang tua mendidik anaknya itu metodenya macam-macam. Kita juga tidak bisa mencampuri cara metode atau teknis dari orang tua untuk mendidik anaknya. Kalau kita masuk terlalu jauh berarti kita sudah mencampuri urusan pribadinya. Jadi nggak baik seperti itu. Ya, cara metode atau teknis dari orang tua untuk mendidik anaknya. Kalau kita masuk terlalu jauh berarti kita sudah mencampuri urusan pribadinya. Jadi nggak baik seperti itu. Yang jelas semua orang tua apalagi seorang ibu pasti akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Nanti Anda lihat aja seperti ini. Buktinya Laura itu Laura itu ikut sama kita. Laura itu mau setelah kita jelaskan. Dan dia sudah manggil Mimi, bukan lagi manggil-manggil dengan nama itu. Itu pun karena dinasehati sama budenya, dinasehati, nak begini, begini, dan seterusnya. Nah, itu kan saya ada di rumah sakit. Jadi saya ulangi kembali lagi. Jadi semua itu karena saya yang bermohon kepada kepolisian bahwa ini anak masih di bawah umur. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dia belum 18 tahun, berarti dia kategorinya anak. Sesuai dengan KUH Perdata, dia belum dewasa. Maka semua perbuatannya itu belum bisa dilakukan, melakukan perbuatan hukum, kecuali atas persetujuan ibunya. Jadi apapun itu menjadi tidak sah tanpa persetujuan ibunya. Lah ibunya ada, ibunya ingin yang terbaik. Jadi saya meminta pada kepolisian, kita ada tempat nih yang lebih komprehensif, yang lebih eksklusif, yang bisa membuat dia lebih tenang. Nah, disitulah kita berkomunikasi dengan penyidik yang diwakili oleh Ibu Citra selaku Kanit. Setelah itu saya telepon budenya, Mbak, sampean turun. Nanti saya telepon Niki. Niki kan biar telepon Mbak sendiri. Teleponlah mereka. Akhirnya Mbak turun. Budenya itu langsung turun ke rumah sakit. Ada saya, ada budenya, ada Ibu Kanit, ada 3 penyidik bersama-sama. Ada dari unit PPA yang sebelumnya. Habis itu ada 4 orang yang dipercaya sama Niki untuk Laura ada di situ untuk sekolah. Ini sebetulnya sekolah. Jadi saya katakan lebih eksklusif ini adalah sebuah tempat untuk sekolah. Nah sekolah ini kan macam-macam seperti itu ya.